Sobat bisnis, kalian sadar gak sih kalau akhir-akhir ini cuaca lagi nggak karuan, cepet banget berubahnya. Kalian berangkat kerja, cuacanya panas, terus pas pulang malah hujan deras. Nah, itu adalah salah satu gejala dari perubahan iklim, atau yang sekarang lebih dikenal dengan krisis iklim, alias perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Nah, isu ini lagi banyak banget diomongin sama anak muda. Bahkan survei dari Indikator Politik dan Yayasan Indonesia Cerah nunjukin 82% anak muda itu concern dengan isu lingkungan, khususnya dengan rentang usia 17 sampai 35 tahun. Tapi kira-kira anak muda taunya apa ya soal krisis iklim? Yang aku tahu krisis iklim tuh ya krisis lingkungan yang kita hidupi sekarang, yang secara global gitu ya. Krisis iklim sih yang aku tahu pemanasan global di mana karena ulah-ulah manusia jadi bumi tidak semakin baik-baik saja dan itu menyebabkan krisis iklim yang dimulai dan sudah mulai berkepanjangan gitu. Krisis iklim itu sesuatu yang sedang kita lalui sekarang, yang dari dulu udah berakumulasi, makin parah dan ini semua akan kita hadapi sampai waktu yang akan datang. Kesadaran atau pengetahuan generasi muda soal krisis iklim juga dibarengi dengan aksi. Misal, bawa tumbler kemana-mana atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tapi apa hubungannya? Plastik itu bahan dasarnya etilena dan propilena, bahan yang berasal dari bahan bakar fosil yang melahirkan gas rumah kaca, biang kerok dari krisis iklim. Berarti pakai tumbler bisa menyelamatkan bumi kita? Ya enggak juga. Kalau kata Nina, aktivis muda lingkungan, kita harus melakukan dan menuntut sesuatu yang lebih dari itu. Sebab tanggung jawabnya bukan di kita doang. Menurutku ada 3 orang, pemerintah, produsen sama pemerintah, produsen sama masyarakat. Jadi yang level yang paling atas kan ya sudah jelas pemerintah ya, mereka seharusnya bisa kasih regulasi yang ketat, mereka bisa hukum industri-industri yang nakal, yang suka buang limbahnya tanpa diolah, suka buang ya gas beracunnya ke udara, itu kan seharusnya mereka dihukum gitu, kan dikasih sanksi. Asal sobat bisnis tahu ya, kurang dari 60 perusahaan lah yang menyumbang lebih dari 50% polusi plastik dunia. Dalam laporan Break Free from Plastic, Coca-Cola menjadi perusahaan global yang menyumbang sampah plastik terbesar di dunia pada 2021. Angkanya mencapai 19,8 ribu dan ditemukan di 39 negara. Terus, PepsiCo ada di peringkat kedua dengan 8,2 ribu sampah plastik yang ditemukan di 35 negara. Makin banyak produksi sampah, makin besar juga sumbangan gas emisi rumah kaca. Akibatnya, bumi makin panas. 10 tahun terakhir menjadi satu dekade tahun terpanas dalam sejarah. Bahkan nih, 2024 berhasil mencetak skor menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Tahun lalu, suhu global rata-rata melampaui 1,5 derajat Celcius. Ya, jadi nggak heran kalau ujungnya berdampak pada perubahan cuaca ekstrim. Nah, jadi penting ya untuk kita menyoroti juga nih kontribusi perusahaan besar dalam krisis iklim. Bukannya mendiskreditkan usaha atau upaya individu kalian ya, tapi lebih baik kalau ingin melawan krisis iklim, selain juga berupaya secara individual, kita harus berupaya secara kolektif. Menuntut siapa? Menuntut pemerintah, menuntut juga perusahaan besar untuk mengeluarkan kebijakan yang pro bumi alias menjaga bumi. Well, kalau sobat bisnis udah ngelakuin apa aja nih untuk ngejaga bumi kita?